teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mita Nayani dengan nomor NPM 2221530077. Di sini saya akan membahas mengenai materi hukum Newton pada gerak lurus. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu hukum Newton? Ya, hukum Newton merupakan teori mengenai dinamika gerak yang diterangkan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Pada kesempatan kali ini, akan mempelajari hukum gerak Newton secara berurutan. Hukum Newton yang pertama memperkenalkan konsep kelembaban yang telah diusulkan sebelumnya oleh Galileo. Hukum yang kedua menghubungkan percepatan dengan penyebab percepatan, yakni gaya. Dan hukum yang ketiga merupakan hukum mengenai aksi dan reaksi. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai hukum pertama Newton. Bunyi hukum pertama Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Adapun rumus dari hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya yang diam atau bergerak, sehingga inilah yang disebut sebagai kelembaban atau inersia. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Yang kedua yaitu hukum kedua Newton. Bunyi dari hukum kedua Newton yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana rumus dari hukum kedua Newton ini yaitu A sama dengan sigma F dibagi M. Yang ketiga yaitu hukum ketiga Newton. Bunyi dari hukum 3 Newton yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Bisa dilihat di gambar, ada seseorang yang memberikan gaya berupa gaya aksi terhadap suatu benda yaitu balok, dan benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Gaya tersebut disebut gaya reaksi, dan gaya yang diberikan oleh seseorang terhadap balok tersebut disebut gaya aksi. Kemudian, hukum Newton juga terdapat beberapa jenis gaya. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai gaya berat, yang kedua mengenai gaya normal, dan yang ketiga mengenai gaya gesek. Untuk gaya yang pertama, yaitu gaya berat. Berat atau disimbolkan dengan W adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda atau sering disebut dengan gaya tarik bumi, di mana rumus gaya berat ini yaitu W sama dengan M kali G, di mana M merupakan massa dan G merupakan gaya gravitasi bumi. Vektor berat suatu benda di bumi selalu digambarkan dengan tegak lurus ke bawah ataupun posisi benda diletakkan dimanapun, baik pada bidang horizontal, pada bidang miring, atau pada bidang tegak. Bisa dilihat di gambar bahwa gaya berat pasti berarah tegak lurus ke bawah pada keadaan posisi apapun, baik pada saat posisi bidang datar, bidang horizontal, ataupun bidang miring.
Pembahasan yang kedua yaitu mengenai gaya normal, di mana gaya normal ini adalah gaya yang bekerja pada benda dan berawal dari bidang tumpuk. Ingat bahwa gaya normal selalu tegak lurus pada bidang tumpuk, yaitu tegak lurus dengan gaya berat. Bisa dilihat di gambar. Untuk gambar A menunjukkan bahwa gaya normal itu ke atas dengan bidang horizontal. Gambar B menunjukkan bahwa gaya normal itu ke bawah dengan bidang horizontal. Untuk gambar C menunjukkan bahwa gaya normal itu ke kanan dengan bidang tegak. Dan gambar D menunjukkan bahwa gaya normal itu membentuk sudut dengan bidang miring. Yang ketiga mengenai gaya gesek. Bisa dilihat di ilustrasi tersebut bahwa untuk menggerakkan meja dari keadaan diam diperlukan gaya minimum tertentu karena ada gaya gesekan yang menghambat kecenderungan meja. Misalnya, gaya yang diberikan oleh seorang ibu pada meja besarnya F dengan arah meja lantai. Jika meja tetap dalam keadaan diam, sesuai dengan hukum pertama Newton, berarti resultan gaya pada meja sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa ada gaya lain yang besarnya sama dan berlawanan arah dengan gaya F yang seorang ibu berikan. Gaya ini tidak lain adalah gaya gesekan yang terjadi antara meja dan lantai. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. See you next time teman-teman semuanya.